Mulai aja Bib ya. Bismillah. Bismillah. Ya, izin Bib. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri adamatidah fi kulli waqtin wa hin. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Habib Hamid Ja'far Al-Qadri yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Terus yang kami hormati dan muliakan Ketua Dewan Pembina MTT Bapak Muharram Purbamukti yang juga selaku Direktur HCM Telkomsel beserta jajaran Dewan Pembina serta yang kami hormati Bapak Emi Waidi selaku Ketua Dewan Pengawas MTT beserta jajaran Dewan Pengawas MTT serta yang kami hormati juga para pengurus pusat dan pengurus wilayah Majelis Telkomsel Taqwa dan juga para jamaah yang telah hadir pada kajian sore hari ini, baik hadir di live conference di CloudX dan juga hadir di channel live streaming yaitu di YouTube, di FB dan juga di IG, Instagram. Para jamaah sekalian, pada pertemuan sore hari ini, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang Ta'ala, dan juga kita sampaikan salam dan sholawat kepada junjungan baginda Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Untuk kajian sore hari ini, pembahasan kitab yaitu kitab Ad-Durusur Rahmadoniyah Lil Ummati Muhammadiyah karya Sayyid Muhammad bin Abdullah Al-Aidrus. Tema itu kejadian penting di bulan Ramadan dan permasalahan di seputar puasa. Baik, untuk singkat waktu kami persilakan pada Habib Hamid Ja'far Al-Qadri untuk menyampaikan kajian kurang lebih sekitar 45 menit dan nanti 15 menit akan dilanjutkan sesi tanya jawab. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baterainya habis nggak nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bisidqin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap pimpinan dan karyawan yang tergabung di dalam Majelis Telkomsel Taqwa. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang Allah berikan hingga pada hari ini kita masih bisa melakukan aktivitas dan Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa bersama-sama melakukan kegiatan yang positif ini, di mana kita tidak terasa bahwa Ramadan telah kita lalui selama 24 hari. Mudah-mudahan sisa daripada bulan Ramadan yang akan datang ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembacaan kitab ini, mana pada kesempatan ini kita sampai di dalam ahkamus siyam, hukum-hukum berpuasa, hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Dikatakan as-sawmu lughatan al-imsaku. Puasa itu secara lughah, secara bahasa adalah menahan. Jadi menahan apapun, maka itu disebut dengan as-sawm secara bahasa, secara terminologi ya.
Wa yusta'malu fi kulli imsakin yuqal sham. Idza sakata wa amsaka 'anil kalam. Minhu qauluhu ta'ala minhu qauluhu ta'ala inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Jadi ini termasuk di dalam kategori as-saum. Pokoknya setiap sesuatu menahan lapar, menahan omongan, itu masuk dalam kategori as-saum. Selanjutnya, wa syar'an secara syariatnya adalah imsakun makhsusun biniyatin makhsusah min sahsin makhsusin. Menahan secara khusus dengan niat secara khusus dari orang yang khusus. Artinya ada orang yang menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dengan niat tertentu. Jadi bukan hanya sekedar menahan, tapi harus bersamaan dengan niat. Nah, min sahsin maksus dari seseorang tertentu. Jadi orangnya pun tidak sembarang orang bisa mengerjakan as-saum di sini. Kalau dia tidak memenuhi syarat, maka tidak sah dilakukannya. Makanya syurut wujubus shiyam, syarat wajibnya puasa. Apa saja di sini? Pertama, al-Islam, harus Islam. Fala yasihu minal kafiri, maka tidak sah puasa dari orang kafir. Ini kalau orang kafir ya tidak sah. Yang kedua, al-bulu, harus sudah mencapai masa baligh. Halo, suaranya hilang, Habib. Maaf. Ini juga mati komputernya. Lupa nggak kita pakai handphone. Kita lanjutkan ya. Ini kedengaran ya? Kedengaran, Habib. Baik. Nah. Jadi syarat yang kedua al-bulu, harus sudah baligh. Artinya orang yang tidak baligh maka tidak dianggap puasanya. Hanya saja nanti wa yu'maru lis-sabi bihi li-sab'in. Tapi kalau seorang anak kecil yang masih belum baligh umur 7 tahun, itu tetap diperintahkan untuk melatih dirinya agar mereka nanti ketika baligh sudah terbiasa untuk melakukan puasa. Sama seperti hukumnya salat. Yang ketiga al-aql. Yang ketiga harus berakal. Artinya orang yang tidak berakal, orang gila, orang pingsan, itu nggak wajib untuk melakukan puasa. Sedangkan yang ketiga, yang keempat, itaqatus shaum, punya kemampuan untuk berpuasa.
fala yalzamu ghairul mustati wa huwa man ajaza anis siyami bimaradin au kabiri sunnin au ghairi dhalik. Siapa orang yang tidak mampu itu? Orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk berpuasa karena sakit, atau karena usia, atau karena yang lain. Jadi kalau misalnya dia tidak punya kemampuan untuk berpuasa karena ada uzur, dalam Al-Quran, فَإِنْ كُنْتَ مَرَضٍ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. وَكَمَا تُشْتَرَطُ الِاسْتِطَاعَةُ الْحِسِّيَّةُ تُشْتَرَطُ الْمَعْنَوِيَّةُ وَهِيَ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ خَالِيَةً مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا الصِّيَامُ مَعَ ذَلِكَ وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ. Dan kemampuan ini bukan hanya secara fisik, tapi secara maknawi juga demikian. Artinya orang yang tidak punya kemampuan secara maknawi seperti orang yang sedang haid atau nifas, maka tidak boleh untuk melakukan puasa, bahkan haram puasanya. Kemudian arkanus siyam, rukun-rukun puasa disebut. Rukun-rukun puasa. Yang pertama al-awwal. Kalau tadi adalah syarat sahnya puasa. Jadi kalau tidak memenuhi syarat yang di depan tadi, 4 syarat tadi, maka puasa tidak bisa dilakukan karena tidak memenuhi syarat. Nah, sekarang rukunnya. Rukun puasa. Yang pertama adalah niat. Niat itu apa? Wahiyya qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Yaitu bermaksud mengerjakan sesuatu bersamaan dengan pekerjaan itu sendiri. Wa waqtuha awwalul ibadah illa shaum, dan waktunya di permulaan ibadah. Jadi kalau sholat berarti dimulai di saat takbir. Kecuali puasa. Puasa niatnya itu sebelum masuk waktu puasanya bahkan. Dasar kenapa diwajibkan ahkamun niyyah fis shiyam? Kenapa diwajibkan untuk berpuasa di dalam niat di dalam puasa? Tajibun niyatu liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Bukhari wa Muslimun an Umar radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi diwajibkannya atas dasar hadis tersebut. Bahwa innamal a'malu binniyat. Kemudian tabyitun niyyah. Tabyitun niyyah, atau melakukan niat sebelum masuk waktu puasa, artinya dari malamnya niatnya. Wa yajibu fiha at-tabyit minal lail. Di dalam puasa ini wajib dilakukan dari sejak malam hari. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yujimu siyam qabla al-fajr fala siyamalah." Oleh Imam Abu Daud. Wa fi riwayat Nasa'i, wa fi riwayat Nasa'i, man lam yubayyitu siyam minal laili fala siyamalah. Siapa yang tidak menginapkan niat di malam hari, maka tidak tidak sah puasanya. Bikhilaf siyamun nafilah. Beda halnya puasa sunnah. Nah, kalau puasa sunnah nggak wajib. Fadhahabal jumhur. Menurut jumhur boleh untuk niat. Fadhahabal jumhur ila jawazin niyah minan nahar qabla zawal. Menurut jumhur boleh niat sebelum zawal. Jadi misalnya puasa sunnah, dia belum niat, bahkan sampai jam 8 pagi belum niat, tapi belum makan. Pas jam 11 dia pengen puasa Senin. Oh, ini hari Senin, udah saya puasa, boleh itu. Tapi kalau puasa wajib itu tidak boleh, harus dari hari sebelumnya atau dari malamnya sebelum datangnya fajar. Wa qabla ta'ati al-mufattir, dan sebelum makan makanan.
Ini menurut al-jumhur, menurut para ulama. Hal ini karena ada hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh Sayyidah Aisyah bahwa suatu saat Nabi datang kepadaku dan beliau bertanya, hal indakum syai', apakah kamu memiliki sesuatu untuk dimakan maksudnya? Qulna la, enggak ada apa-apa ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, fa inni idzan shaim, kalau begitu saya mau puasa. Tsumma atana yawman akhar fa qultu uhdi lana hais faqala arini faqala asbahtu shaiman fa'akal. Falaqad asbahtu shaiman fa'akal. Kemudian suatu saat Nabi puasa. Artinya datang ke rumah Sayyidah Aisyah, kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah ada makanan enak nih. Coba mana? Hanya dihidangkan kepada beliau, dan beliau berkata, saya sebetulnya tadi puasa, tapi udahlah saya memakan. Artinya, ini bagi puasa sunnah, tapi kalau puasa wajib, baik itu Ramadan, qadha, nazar, dan semacamnya, maka wajib tadbitun niyah atau diniatin dari malam hari. Tiap malam an-niyati li kulli yaumin. Itu dalam mazhab Syafi'i. Zahabal jumhur menurut mazhab as-salasah. Menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Ahmad bin Hanbal, dan menurut mazhab Abu Hanifah, ila ishtiratin niyah li kulli yaumin. Menyaratkan niat tiap hari. Jadi niat puasa harus tiap hari. Nawa itu soma wadin itu. Ya. Lianna shauma kulla yaumin ibadah mustaqillah, karena puasa di setiap hari itu merupakan ibadah yang tersendiri. Artinya bukan langsung digabung niat dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, itu nggak bisa. Nah, ini menurut madhab al-jumhur. Seperti rakaat yang banyak tapi di situ ada salam. Jadi misalnya sholat tarawih, masing-masing dari 2 rakaat dalam sholat tarawih itu ibadah tersendiri. Artinya meskipun semuanya jumlahnya 20 rakaat, akan tetapi yang kita lakukan setiap sholat itu niat 2 rakaat. Niat sholat tarawih. Artinya tiap 2 rakaat tersendiri. Begitu pula puasa tiap hari itu tersendiri, sehingga harus dilakukan niat setiap hari. Tidak cukup hanya niat di awal bulan, niat puasa selama 1 bulan. Itu menurut jumhur atau mayoritas para ulama. Tapi menurut madhab Maliki wa dhahabal Malikiyah ila annahu takfi niyatu wahdah lisyahr kulli min awwali lailatin fihi. Menurut madhab Maliki boleh 1 kali niat untuk puasa selama 1 bulan, boleh itu. Wa alaihi faman nawa min awwali syahr thumma nasiha fi ayyi lailatin sahha shaumuhu ala madhhab Imam Malik. Dari situ orang yang niat dari awal malam di bulan Ramadan, kemudian niatnya untuk 1 bulan, kemudian suatu saat dia lupa, tidak niat tiap harinya, ada 1 lupa misalnya, maka sah puasanya menurut madhab Syafi'i, menurut madhab Maliki. Ta'yinun niyah, menentukan niat gitu. Jadi menentukan niat besok puasa apa Ramadan, besok puasa nazar, itu harus ditentukan niat kalau itu adalah puasa yang fardu. Sekarang hukumu man nasiyan niyah, hukum orang yang lupa niat. Apa yang harus dilakukan? Tahu-tahu udah subuh belum niat, aduh ini belum niat misalnya. Nah, apa yang harus dilakukan orang yang demikian? Maka dikatakan yajibu alaihi ayyamsika wa yaqdhiya idza lam yabitha minal lail wa yundabu lahu ayyanwiya idza dzakara qabla az-zawal li yasihha shaumuhu lahu ala madhhabil Imam Abi Hanifah. Jadi orang yang lupa niat, dia hendaknya atau berkewajiban untuk tidak boleh makan, meskipun tidak dianggap puasanya dalam mazhab Syafi'i. Artinya dia wajib qadha nanti. Tapi nggak boleh makan karena terjadi di bulan Ramadan. Dia harus tetap puasa meskipun puasanya tidak dianggap. Nah, bagi siapa? Bagi orang yang tidak niat dari malam hari. Akan tetapi disunnahkan baginya untuk
memperbaharui niat. Jadi dia tetap niat karena ikut dalam mazhab Abu Hanifah. Dalam mazhab Abu Hanifah itu boleh niat sebelum zawal, boleh niat sebelum masuk waktu zuhur. Jadi kalau masih jam 10, jam 9, ingat, saya belum niat semalam. Nah, dalam mazhab Abu Hanifah itu boleh. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Tapi meskipun tidak boleh niatnya, dia tetap harus menahan, tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Dan nanti wajib qadha. Jadi agak ribet mazhab kita, mazhab Syafi'i ini urusan ini. Jadi ketatnya. Wa amma man syakka ba'da an-niyyah hal tala al-fajr am la fayasihhu shawmuhu li'anna al-asla baqa'ul lail ma'a jisbihi bid-niyyah. Tapi bila mana ragu apakah sudah masuk waktu atau belum, sudah subuh atau belum, dan dia ragu apakah sudah niat atau tidak, maka hukum yang demikian itu sah puasanya. Jadi nggak usah ragu, lanjutkan saja. Apakah fajar udah terbit atau belum, enggak, lanjutin. Itu rukun yang kedua. Rukun yang pertama adalah niat dalam puasa. Yang kedua, al-imsak an jami'an mubtilatus siyam. Harus menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Apa saja? Kal jima', seperti melakukan senggama hubungan suami istri, wal istiqa'ah, dan berusaha memuntahkan isi perut, itu nggak boleh, batal. Jadi kalau dengan sengaja dimuntahkan isi perut di dalam puasa, itu tidak boleh, kecuali tidak sengaja. Artinya dia tahu-tahu mual dan muntah-muntah tanpa disengaja, maka itu boleh-boleh saja. Artinya tidak batal puasanya. Wusul ainin ila ma yusamma jaufan. Apa saja yang dapat membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu kepada rongga yang disebut dengan jauf. Jadi masuk ke dalam. Jauf ini adalah sesuatu yang menyambungkan ke lambung. Itu disebut dengan al-jauf. Kaunuhu dzakiran lis-shaum mukhtaran, dan dia hala kaunihi dzakiran lis-shaum, dan dia dalam keadaan sadar. Mukhtaran aliman, dan dengan disengaja dan tahu bi anna dzalikal fi'l haram, bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang tidak boleh. Adapun orang yang lupa, dia makan, tahu ingat, sekarang saya lagi puasa, nggak apa-apa. Atau dia terpaksa, lu kalau nggak makan, gue bunuh misalnya. Ya boleh dia makan. Jadi kalau misalnya ada ada larangan di perusahaan atau apa, seperti di sebagian negara misalnya itu, ya boleh-boleh saja yang demikian itu. Nah, baik, ini imsak an mubtilatus syiyam, menahan atau tidak makan, tidak minum dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Bidayatul imsak, kapan dimulainya itu? Dimulain kita menahan makanan dan minum itu kapan? Kadang kita banyak salah kaprah di dalam memahami hadis. Karena ada hadis yang mengatakan bila idza sami'tumun nida, katanya bila mana kalian mendengar suara azan sedangkan kalian lagi makan, maka lanjutkan makannya. Akhirnya dia hatta tasma'a nidan Abdullah bin Ummi Maktum, kata Rasulullah. Itu hadis sebetulnya yang dimaksud adalah adzan pertama. Jadi kalau kita di adzan pertama, biasanya adzan itu ada 2 kali. Sebelum masuk waktu fajar shadiq, maka ada azan. Biasanya di negara-negara Arab, termasuk sampai hari ini di Madinah itu, azan 2 kali sebelum masuk subuh. Nah, pas azan yang terakhir itu adalah masuk subuh. Nah, di saat masuk subuh, ya itu udah nggak boleh melakukan apa-apa. Jadi kalau dia masih memaksakan berdasarkan hadis tadi, dia nggak ngerti maksud daripada hadis tersebut. Ittafaqal fuqaha'u ala anna as-siyama yadkhulu bi tulu'il fajr ats-tsani
wa huwa al-fajrus shadiq. Para ulama sepakat bahwasannya masuk waktu puasa itu dengan terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar shadiq. Fajar itu ada dua, ada fajar shadiq dan ada fajar kidhib. Fajar kidhib adalah fajar yang melintang dari barat ke timur. Tapi kalau fajar shadiq itu adalah yang membentang dari ufuk selatan ke ufuk utara. Itu perbedaan antara fajar shadiq dengan fajar kidhib. Kadang kita kan tahu-tahu kayak terang banget gitu, kayak udah, padahal itu fajar kidhib, belum masuk waktu subuh. Fa bi mujarratil adhan yasirul insan mutalabbisan bisyam fayahrumu alaihi kullu manafin lisyam min aklin wa syurbin wa ghairihi wa ghair. Dan dengan mendengar azan, sejak saat itu seseorang sudah berpuasa, maka haram baginya untuk hal-hal yang dapat membatalkan puasa, untuk mengkonsumsi seperti makan, minum ataupun jima. Wa hadza ma 'alaihi al-'amal wattafaq 'alaihi al-'ulama fi sa'iril amsar ala mamarril aqsar. Inilah kesepakatan para ulama di seluruh negara dalam sepanjang sejarah peradaban umat Islam. Wa huwa madhhabul a'immah, dan ini merupakan madhabnya para imam. Madhab siapa? Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Jadi semua madhab arba'ah sepakat bahwasanya tidak diperbolehkan kalau sudah adzan yang kedua untuk membatalkan puasa. Wa jamaahirul ulama minas sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum, dan mayoritas para ulama baik dari kalangan para sahabat dan para tabi'in dan orang-orang setelahnya. Faqad rawa al-Bukhari wa Muslim an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala lamma nuzilat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr qultu ya Rasulullah inni aj'alu tahta wisadati igalain, igalan abyad wa igalan aswad a'rifu al-lail minan nahar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna wisadak li'aridin innama huwa sawadul lail wa bayadun nahar. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Adi bin Hatim, tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr, sehingga nampak terhadap kalian benang yang merah, benang yang putih daripada benang yang hitam pada waktu fajar. Artinya benang itu sebagai kinayah atau sebagai isyarat bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antara siang dan malam maksudnya. Dalam riwayat juga dikatakan inna bilalan yu'adzinu bil-lail fakulu washrabu hatta yunadi Ibnu Ummi Maktum. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bilal itu azan di malam hari. Artinya kalau masih Bilal yang azan, maka kulu washrabu, makan minumlah hingga Abdullah bin Ummi Maktum ini nanti yang azan. Kalau sudah Abdullah bin Ummi Maktum azan, berarti itu sudah masuk waktu subuh. Fahadihil ahadis wa ghairuha sarihah. Hadis ini adalah hadis yang jelas. Fi wujub imtina' minat ta'am anit ta'am bisima'i nida'is salah. Di dalam kewajiban untuk tidak makan karena mendengar azan. Jadi kalau sudah azan, nggak boleh makan lagi. Faman sami'al adzan wajaba alihil imsak. Maka di saat dia mendengar azan, sudah wajib dia imsak. Nggak boleh dia makan. Wa in kana fi fammihi luqmah, meskipun di mulutnya ada suapan nasi, au jur'at ma, dan atau ada air, fa wajaba alaihi ayyulqiha, maka wajib dia untuk melemparkan air tersebut, artinya membuang makanan tersebut. Fa in ibtalaha fa huwa muftirun.
Tapi kalau tetap dia telan, maka dia batal puasanya. Wa alaihi ma yalzamul mufattir minal ahkam. Maka hukumnya dia seperti orang yang tidak berpuasa. Paham? Karena di dalam kitab ini dijelaskan sebuah fenomena yang terjadi kemungkinan di beberapa negara, terutama di negara Arab, fatwa-fatwa yang tidak berdasar bahwa diperbolehkan makan dan minum meskipun sudah mendengar adzan. Yang penting lagi makan, ada azan, lanjut aja karena ada hadis tadi. Kasihan. Artinya dia tidak mengerti dan tidak komprehensif di dalam memahami agama secara utuh dan benar. Di sini disebutkan mubtilatus siyam tafsila, hal-hal yang dapat membatalkan puasa secara tafsir. Ar-riddah, murtad. Orang kalau murtad, itu nggak usah puasa lagi, namanya murtad. Haid nifas. Yang kedua, haid nifas. Wal wiladah, dan orang yang melahirkan. Al-junun, orang gila, batal. Walau lahbah. Meskipun hanya sebentar. Jadi orang gila, cuman dalam jangka waktu yang sebentar. Al-ighma was-sakar, dan pingsan atau mabuk. Mabuk yang tidak sadarkan diri. Maka itu batal puasanya. Tapi kalau cuma tidur, wala yadurrun naum walau amma jami'an nahar. Walau amma jami'an nahar. Dan tidak apa-apa tidur meskipun 1 hari penuh, nggak batal puasanya. Jadi dari subuh dia tidur. Bangun mau maghrib misalnya. Sah puasanya. Usulu ainin ila ma yusamma jaufan. Masuknya sesuatu kepada perut atau lubang-lubang dan rongga yang menembus ke perut, ke lambung. Mau itu minal akal, makan, wasyarab, dan minum ghairuhu. Wa yulhaqu bihi kullu ainin wasalat ilal jauf. Dan masuk dalam kategori apapun bentuknya itu. Wa ilam takun fihi quwwah tuhilut ta'am kabatinil anf wa batinil udun wal ahlil wad dubur. Dan meskipun di situ tidak sebagai jalan untuk makan, seperti lewat hidung, lewat telinga, atau pakai dubur. Jadi air masuk lewat dubur, kentut di kolam renang misalnya, itu kan pasti masuk air, maka batal puasanya. Dan seterusnya. Nah, yang ketujuh adalah al-jima', melakukan hubungan suami istri di siang hari, batal puasa. Maka nanti wajib bayar kafar. Kemudian al-istimna, mengeluarkan mani, yaitu talab khurujul mani bi ayyi tariqin ghairil jima', mengeluarkan mani di selain jima, gitu, dengan cara apapun. Nah, itu hukumnya batal puasanya. Nah, itu kira-kira bab yang berkaitan dengan puasa. Kemudian ada sunan fi syam wa fi Ramadan. Sunnah-sunnah dalam puasa. Di antaranya adalah sahur. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kalian sahur karena ada keberkahan bagi orang yang sahur. Perbedaan antara puasa kami dan ahlul kitab, kata Nabi, itu adalah sahur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Sunnah kita. Kemudian ta'jilul futur wa ta'khirus sahur. Di antara yang disunahkan adalah ta'jil. Ta'jil ini mempercepat berbuka. Kalau sudah masuk waktu, nggak usah ditunda-tunda. Ambil air atau ambil kurma atau ambil hal-hal yang dapat membatalkan puasa, itu sunnah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia masih berada di dalam kebaikan selagi melakukan ta'jil, artinya cepat di dalam berbuka.
Itu sunnah-sunnah di dalam puasa. Kemudian sunnah juga al-iftar ala tamr. Sunnah untuk menggunakan tamr, menggunakan puasanya berbuka puasa menggunakan tamr atau kurma. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftiru qabla yusalli ala rutaban. Jadi Rasulullah itu membatalkan puasa, melakukan ta'jil dengan menggunakan rutab, tamar-tamar muda ya. Ilam takun rutabat fatamarat. Tapi kalau tidak ada tamar, maka tidak ada rutab, beliau pakai tamar. Artinya kurma yang sudah tua. Fa ilam takun hisan hasawat min ma. Tapi kalau enggak ada, maka beliau mengambil air. Wal hashwa hiya al jur'ah. Apa namanya? Seteguk air. Jadi untuk membatalkan doa, Nabi minum habis itu sholat. Di antaranya sunnah-sunnah dalam Ramadan adalah sholat tarawih, melakukan sholat tarawih. Wahia sunnatun mustahabbah. Wa adadu rak'atiha ishruna. Yusallim min kulli rak'atain. Dan hukumnya sunnah di setiap malam di bulan Ramadan. Bilangan rakaatnya 20 rakaat. Min kulli rak'atain. Dalam mazhab Syafi'i, kalau ada sholat tarawih bukan sholat tarawih kalau kurang dari 20 rakaat. Tapi juga dapat pahala qiyamul lail lah. Qiyamul lail. Jadi bukan sholat tarawih. Al-iktsar min tilawatil Qur'an. Di antara kesunahan dilakukan adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an, wa dzikir, wa min fi'lil khairat, wa kasratul jud, والتنفل من الصلاة والاعتكاف في المسجد لا سيما في الأشهر الأواخر. Banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, banyak melakukan kebaikan, dan juga dermawan. Ya, ini penting kita dermawan, karena Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, karena SAW ajwadun nas, wajud ma yakunu fi Ramadan, hina yaqra'u Jibril, seperti yang telah kita jelaskan. Ramadan syahrul muasa, banyak berzikir juga, banyak beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Adapun yang dimakruhkan itu banyak. Wa mimma yukrahu lis-shaim, di antara yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa adalah al-hijamah, melakukan hijamah. Hijamah itu berbekam. Bekam itu makruh. Wal mubalaghah fil madha wal istinsyaq, makruh juga melakukan mubalaghah di saat berkumur atau menghirup air dari hidung di saat wudu. Kita wudu itu kan sunnah untuk begini, itu namanya mubalaghah. Nah, ini dalam puasa makruh. Wa madkhul lahwi lubanin, jadi menaruh sesuatu seperti luban. Luban itu semacam menyan gitu, dipakai oleh orang Arab, biasanya digunakan untuk memperharum dan mengobatin panas dalam. Itu biasanya dipakai, ditaruh dikunyah, tapi nggak ditelan. Itu juga hukumnya makruh. Dan bisa batal kalau sampai masuk ke dalam rongga mulut. Wal qublah liman lam yakhshal inzal, fa in khasyahu harumatil qublah. Dan mencium istri. Mencium istri itu hukumnya makruh bagi orang yang dikhawatirkan tidak akan keluar mani. Tapi kalau keluar mani hanya dengan mencium, maka hukumnya haram. Kama yukrahu tadawuqut ta'am, seperti dimakruhkan juga menyicipi makanan, kecuali ada hajat, seperti ibu-ibu yang masak daripada keasinan atau daripada nggak ada rasa. Nah, tapi makruh tidak membatalkan. Tapi kalau ditelan ya batal. Wasyamu maluhurihi karraihan wal atur. Maluhurih, dan mencium wewangian, itu hukumnya makruh. Memakainya enggak, tapi menciumnya sengaja menikmatin wangi gitu, hukumnya makruh. Kecuali nanti memakai wangian untuk sholat Jumat atau berkumpul bertemu dengan orang, maka itu enggak makruh. Untuk apa? Agar tidak mengganggu orang lain.
itu hal-hal yang dimakruhkan di dalam puasa. Kita sudah 16.45 menit. Mudah-mudahan ini hukum-hukum puasa ini bisa kita pahami dengan baik, dan boleh kita bahas hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Kita kembalikan kepada Ustadz Suwarno. Monggo Ustadz Suwarno, jazakumullah khair. Awan Bib, tadi Ustadz Suwarno lagi pamit bentar. Saya begitu. Baik, take over. Pada para jemaah, kalau ada pertanyaan, saya ada pertanyaan, Bib, tapi juga kaget juga tadi mencium istri makruh, Bib. Saya ada pertanyaan, Bib. Mengenai, mungkin bukan hanya di bulan puasa ya, mengenai tidur Nabi, Bib, apakah ada cerita kapankah jam-jam tidur Nabi? Karena kalau kita bacakan Nabi itu malam itu bangun terus baca suratnya juga panjang-panjang kan. Kalau kita ikutin, kita bangun kira-kira jam-jam itu ya paling paginya ya lemes deh, maksudnya ngantuk atau gimana. Nah, kira-kira gimana jadwal tidurnya Nabi, apakah oke lah jam mungkin habis Isya tidur atau gimana, terus siangnya juga ada tidur lagi atau gimana? Itu dulu sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tidur Nabi di selain bulan Ramadan, beliau itu tidak begadang kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi awal-awal Isya beliau sudah istirahat, beliau sudah tidur. Kecuali kata Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, beliau bercerita, kecuali dalam kondisi penting. Beliau melakukan rapat, berjumpa, kadang-kala beliau main ke rumah Sayyidina Abu Bakar untuk membicarakan keadaan umat Islam. Maka kadang-kala beliau begadang sampai larut malam. Tapi menjelang waktu subuh beliau sudah bangun. Artinya beliau itu tidak pernah meninggalkan witir. Tidak pernah meninggalkan witir. Pasti beliau witir. Kemudian juga beliau tidak meninggalkan tahajud. Jadi qiyamul lail itu pasti. Qumil laila dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari, karena tidak ada orang sedikit yang mau di malam hari. Artinya itu akhirul lail. Dalam Al-Quran disebutkan wa fil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur, waktu itu Nabi bangun. Menjelang waktu subuh, kira-kira 1 jam sebelum subuh, beliau sallallahu alaihi wasallam sudah bangun. Nah, itu di selain bulan Ramadan. Adapun di bulan Ramadan, kebanyakan Nabi itu mengisi malam. Bahkan kalau sudah memasuki Asyrul Awakhir, dikatakan kalau sudah masuk Asyrul Awakhir, syadda mi'zarah wa aikadha ahlah, katanya. Rasulullah itu kalau sudah masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya dan membangunkan keluarganya, istrinya dibangunkan biar melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus di Asyrul Awakhir. Adapun hari-hari biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti kita, beliau tidur waktu tidur, dan tidurnya pun di awal nggak begadang. Kita ini kan masalahnya karena banyak begadang, akhirnya lemes pas pagi. Kadang subuhnya waktu Afghanistan jam 8. Jadi penting dalam memanage waktu, dan sebaik-baiknya manajemen adalah manajemen Nabawi, manajemen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu tidur nanti disebut dengan qailulah. Jadi setelah malam beliau bangun kira-kira jam 3:30 atau jam 4 atau sampai waktu subuh, dan beliau tidak tidur setelah subuh. Beliau mengatakan as-subhatu tamna'ur rizqa. Tidur di waktu subuh itu dapat mencegah rizki. Kemudian setelah itu beliau beraktivitas
beraktivitas. Kemudian beliau melakukan qailulah. Ini kesehariannya. Melakukan qailulah yaitu tidur sebentar sebelum waktu zuhur. Kenapa? Karena kalau tidur itu yunasyid. Orang kalau udah habis tidur itu dapat membuat seger lagi. Jadi mau sholat zuhur udah enak. Mau beraktivitas habis zuhur juga udah enak. Beda orang kalau nggak tidur sama sekali. Bangun dari jam 3. Nggak tidur sampai waktu zuhur. Habis makan siang, ya udah di kantor ngetik-ngetik sambil ngantuk-ngantuk. Tapi kalau tidur sebentar, qailulah, meskipun sebentar itu akan menyehatkan. Gitu. Kemudian Rasulullah tidak tidur setelah zuhur dan setelah asar. Disebutkan oleh beliau bahwasannya tidur waktu asar itu yurisuf sahar, membuat orang susah tidur di malam ini. Jadi kalau kita tidur habis zuhur jam 2 tidur, bangun jam 8. Habis itu setelah tertidur dia bangun, ya kan? Akhirnya nggak seger, nggak ngantuk habis isya, maunya begadang, main game, ngobrol, nongkrong di ini sampai jam 12 malam, jam 1 baru tidur. Nah ini kacau jadi waktu kita di dalam mengatur waktu. Begitulah kira-kira Nabi Muhammad SAW sebaik-baiknya panutan bagi kita. Keren, Habib. Kepada para jemaah yang lain, kalau ada pertanyaan, silahkan bisa lewat chat atau langsung. Masih ada waktu sekitar 8 menit. Mangga. Ini ada orangnya apa enggak ada orangnya? Silakan. Ini kan udah pada mudik soalnya. Udah mulai libur belum kantor? Belum, nggak ada libur. Oh, nggak ada libur. Lebaran di Jakarta kita. Barang mudik juga nggak kantor. Ya, semoga aman saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, boleh nanya yang lain nggak? Tapi masih terkait dengan Ramadan ini. Silakan. Mengenai sholat malam, Habib, ya mulai itu ya. Sekarang ini banyak setelah tarawih itu di masjid dilaksanakan sholat tahajud berjamaah. Termasuk di masjid di lingkungan kami di sini gitu ya. Awalnya ya tidak seperti itu. Apalagi misalnya ada ceramah itu ya. Begini Habib, ada bagusnya ada tidaknya juga Habib. Jadi kan orang itu kalau malam Lailatul Qadar pengennya kan beribadah khusyuk, sunyi, senyap gitu ya. Jadi lebih terasa gitu. Nah, jadi beberapa waktu tahun terakhir ini merasa terganggu gitu Habib kalau ke masjid. Jadi ada orang berjamaah, kitanya sementara sedang berzikir atau apa gitu ya. Nah, ini bagaimana sih Habib mengenai sholat tahajud setelah tarawih secara berjamaah di masjid itu Pak Habib? Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pada dasarnya itu tidak ada larangan untuk melakukan sholat tahajud secara berjamaah. Dan kalau misalnya jamaahnya sepakat, ya enggak jadi masalah. Tapi memang perlu diketahui bahwasannya mengganggu orang tidur, ya, apalagi mengganggu kekhusyuan orang. Itu baca Quran dan sholat, kalau itu mengganggu orang lain, maka itu tidak diperkenankan. Tidak boleh sampai mengganggu orang lain. Jadi jangan egois kita di dalam beribadah kepada Allah itu. Mentang-mentang kita semangat, kemudian pakai toa, tadarusan Al-Quran sampai larut malam. Itu nggak boleh. Jadi tempatkanlah sesuatu pada tempatnya. Begitu pula
Qiyamul lail yang dilakukan dengan cara berjamaah, kalau sekiranya itu dapat mengganggu istirahat orang, maka itu tidak diperbolehkan. Adapun masalah kita terganggu secara pribadi, kemudian ya kalau bisa nggak, misalnya cari tempat lain, cari masjid yang lain untuk kita iktikaf yang sekiranya sunyi, sepi, bermunajat kepada Allah, lebih konsentrasi begitu. Atau orang khusyuk itu tidak terpengaruh dengan suara dan keadaan orang lain. Suatu saat ada teman itu, saya ingat satu cerita itu. Teman yang kesel ngelihat orang lagi sholat, lagi baca Quran, ditegurnya, dia lagi tidur. Datang kepada guru kami, negor gitu. Kita ini kan lagi konsentrasi katanya, khusyuk dalam sholat. Kenapa kalian rame-rame di sini? Di masjid kebetulan teman-teman lagi rame. Habib Umar bilang, kalau ente khusyuk, ente nggak bakalan denger tuh orang yang lagi ngobrol. Artinya kita di saat akan menghadap kepada Allah, menghadaplah kepada Allah. Menghadap kepada Allah. Ada satu cara, ya kan, sunnahnya iktikaf itu di dalam masjid, ya kan? Jadi kalau di luar masjid nggak boleh. Tapi boleh kalau kita mau iktikaf, terutama di masa pandemi ini. Kita bisa mendapatkan pahala iktikaf, tapi kita di rumah. Nah, gimana itu caranya? Caranya adalah dengan cara mewakafkan alas seperti sejadah, tikar atau karpet itu sebagai masjid. Ya. Jadi itu sejadah kita jadikan masjid ini wakaf untuk masjid. Saya wakafkan sebagai masjid. Dan ditaruhnya di rumah. Jadi seakan-akan kita berada di dalam masjid. Tapi kalau yang kita wakafkan, yang kita jadikan masjid itu adalah rumah kita meskipun sebagian, maka otomatis jadi wakaf. Di saat rumah kita jadi wakaf, nggak boleh dijual nanti. Tapi ini sejadahnya aja. Jadi alas kita wakafkan sebagai masjid. Nah, udah kita naik di atas, itu kita di rumah lebih khusyuk itu. Baca Al-Quran, iktikaf di situ. Tapi ingat, orang haid, orang yang junub tidak boleh masuk ke area sejadah yang kita lingkar sebagai masjid itu. Nah, ini hanya ada dalam madhab Syafi'i. Kami dapatkan fatwa ini dari guru kami Al-Habib Umar Al-Jailani. Begitu kira-kira. Ya, iya Habib. Ya, ada juga yang sependapat dengan kami Habib. Sampai nyari-nyari di Jakarta itu mana ya masjid yang kalau iktikaf tidak ada jamaah tahajudnya. Sampai nyari-nyari. Pernah waktu itu Habib dapat tuh di daerah Tangerang Selatan itu kan. Habis itu tahun depannya ada jamaah tahajud. Wah, udah. Nyari lagi. Ada teman yang begitu. Nyari kesunyiannya itu Habib. Iya. Karena orang macam-macam ya. Ada orang nikmat di saat dia berjamaah, ada orang nikmat di saat dia sunyi dengan Tuhannya. Ya, macam-macam manusia. Ya. Kalau berjamaahnya setuju Habib. Arti misalnya kayak tarawih berjamaah itu nggak masalah. Ini pada saat malamnya ini yang sunyinya ini. Ya, itu dilakukan di Mekah. Di Mekah itu nanti setelah sholat tarawih, nanti akhir malam kira-kira selesai sahur itu ada mereka bikin lagi menyempurnakan witir. Di beberapa negara juga demikian. Di antaranya di Yaman juga mereka menyempurnakan witir. Witirnya kan seharusnya 11. Itu kan kita cuma witir 3. Nah, sisanya dilakukan dengan cara berjamaah juga. Boleh seperti itu. Ini tidak ada larangan lah. Ya. Insya Allah mau mengamalkan tadi yang Habib tadi yang wakaf sejadah. Tidak hujan. Ya, syukran Habib. Sama-sama. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak kepada semuanya. Ya.
udah jam 5, mungkin langsung ditutup aja dengan doa. Mohon Habib. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi sisa daripada bulan Ramadan ini. Telah berlalu waktu begitu cepat tanpa terasa. Mudah-mudahan yang sederhana yang kita lakukan kepada Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita diterima oleh Allah, qiyamul lail kita diterima oleh Allah, segala aktivitas kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikembalikan oleh Allah ke Ramadan yang akan datang dalam keadaan lebih khidmat lagi, lebih khusyuk lagi, lebih berkah lagi, lebih bercahaya lagi. Dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi penyebab hilangnya bala, terangkatnya bala dari kaum muslimin, pandemi yang menimpa umat manusia, mudah-mudahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah jami'ah syamila min khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, wa a'id alaina wa ala jami'il muslimin sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam, saidina la muntaqisin, radina ghayra sakhitin, mujtamina la mutafarriqin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Habib. Sama-sama.